Kita tahan sebentar, saat ini kita memberi kesempatan kepada Ibu Wulan. Apa kabar Ibu Wulan? Shalom Pak, Halo. akhir ini shalom semuanya, puji Tuhan, Suara kabar saya baik. kedengaran? Dengar Iya, Pak, Ibu suara saya Wulan jelas ini ya? juga dulunya tidak delay ya, Ibu Wulan dulu kan juga tidak percaya Yesus sebelumnya ya, Bu, ya? Iya, betul Pak. Percaya siapa Bu sebelumnya Bu? Halo. Tahulah Pak, kayaknya sepertinya suaranya Pak Heri yang delay ya? Iya, suara saya delay. Saya dulu ya, pertanyaan saya. Ibu Wulan, apa pandangan dan apa ya, saya sebut gimana ya, apa pandangan Ibu Wulan dan respon Ibu Wulan? Intinya begini, sebentar, saya kok delay ya. Bagaimana pandangan dan sikap Ibu Wulan sebelum dan setelah percaya Yesus terhadap kekristenan, Bu? Minta kesaksiannya singkat, setelah itu kita mau menuju ke penutup. Ya, suara saya kedengeran ya Pak? Halo? Kedengeran ya. Oke, Ya, lanjut silakan. Ya, kalau kesaksian ntar panjang. Jadi intinya singkat aja ya yang saya tanggapi dengan apa yang terjadi belakangan ini ya, baru-barusan ini. Saya jujur ya Pak ya, saya mau cerita. Saya itu dulu pernah punya niat juga untuk jadi mujahid Pak. Sampai segitunya juga, karena dulu itu waktu saya masih sekolah ya, waktu masih SMA itu pas saya bener-bener giat-giatnya. Ya, jadi itu saya tuh benar-benar lagi fanatiknya ya. Saya ikut satu pengajian ya. Saya lupa itu namanya apa, halakoh atau apa ya? Mungkin Bu Hafid tahu ini ya. Halakoh atau apa saya lupa. Nah, di pengajian itulah saya tuh mendapatkan pengajaran-pengajaran yang cukup keras. Nah, jadi saya nggak kaget dengan kejadian yang baru-barusan ini. Di sana saya juga mendapatkan pengajaran yang bahwa kalau berjihad itu bahkan ya kalau kita sampai ke Palestina, kita berjihad ke sana itu adalah suatu kebanggaan gitu, suatu kehormatan kalau bisa ke sana. Sampai saya benar-benar aduh gimana ya caranya saya mau jadi mujahid ini gitu ya. Nah, bahkan juga sampai yang keras sekali karena apa? Kita tidak boleh menyerupai satu kaum. Contoh ya misalnya tadi kayak disebutkan Pak Louis itu ya. Kayak Natal, kita nggak boleh mengucapkan Natal karena kalau kita ngucapin itu artinya kita sama dengan mereka. Itu alasannya. Terus saya itu sampai nggak bersalaman dengan kalau sama memang nggak boleh ya lain mahramnya itu nggak boleh salaman. Jadi saya nggak salaman sama laki-laki dan kalau sama perempuan Kristen saya juga enggak. Bahkan hijab itu kalau kita keluarga. Kalau yang laki-laki keluarga deket kayak adik, kakak, ayah itu tuh keponakan masih bisa lah ya. Tapi kalau Kristen ya sekalipun dia perempuan kita nggak boleh buka hijab kita, dia nggak boleh lihat rambut kita, lihat kepala kita, lihat aurat kita tuh nggak boleh. Jadi sampai segitu kerasnya. Nah dari situlah sebetulnya dan banyak ajaran-ajaran ya khususnya di Alkitab dan hadis yang mendukung kekerasan itu yang membuat sebenarnya kenapa ada memang tidak semua orang Islam yang setuju dengan hal-hal yang seperti ini ya, teror seperti ini tuh karena biasanya mereka yang nasionalis ya, karena hati nurani itu masih bekerja, itu kan kalau secara hati nurani itu sangat tidak manusiawi gitu kan, membunuh manusia lain. Tapi untuk sebagian orang yang benar-benar fanatik itu sudah bukan lagi masalah manusiawi atau tidak. Tetapi bagaimana itu menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Pada saat kita benar-benar, kalau orang Kristen bilang itu on fire gitu ya di dalam Tuhan, di dalam Islam itu kita itu, saya dulu tuh merasakan karena saya ingin bagaimana mengabdikan diri saya kepada Tuhan saya, kepada Allah gitu. Dengan cara berjihad. Itu yang ada di dalam bayangan saya dulu. Itu karena apa? Berjihad itu juga kita nanti mati nggak usah disiksa lagi di kubur, kita langsung masuk surga. Nah jadi sekali lagi memang sebenarnya yang membuat orang jadi kehilangan akal itu bukan dia masalahnya dia pintar atau enggak. Banyak orang-orang yang IQ-nya bisa di atas rata-rata bahkan jenius gitu kan. Tapi yang menutup adalah
iman yang buta, doktrin yang kuat itu yang membuat akhirnya mereka kehilangan akal sehat gitu ya. Memang tidak semua dan malah banyak orang-orang Islam yang menyangkal bahwa itu bukan ajarannya. Tapi pada kenyataannya banyak ayat-ayat baik Al-Qur'an maupun hadis yang dipakai para teroris ini untuk berbuat hal seperti itu. Nah, kalau pandangan kalau ditanya bagaimana sikap saya ketika saya jadi Muslim dan jadi Kristen, tentu saja beda sekali ya. Kalau di dalam Islam dulu saya melihat bahwa Kristen itu jahat. Kristen itu kafir, menyembah berhala. Kristen itu agama yang bisa hidup semaunya, mau mabuk-mabukan, mau LGBT, mau seks bebas dan segala macam. Kristen itu kayak seolah nggak punya ibadah, ibadahnya cuma nyanyi-nyanyi. Jadi intinya tidak ada yang baik lah di pikiran saya itu. Tapi ketika saya jadi Kristen, saya melihat bahwa Kristen itu berbeda. Di dalam Kristen lah saya betul-betul menemukan yang namanya kasih. Kasih yang sejati itulah di dalam Kristen itu saya menemukan. Jadi ketika saya ada di dalam Kristen, saya memiliki cara pandang yang berbeda terhadap dunia dan juga cara melihat orang dengan cara yang berbeda. Kalau dulu saya melihat orang berdosa, orang yang nggak layak, saya seolah-olah seperti seorang Farisi gitu. Saya melihat, wah ini nanti hukum apa, ini nanti sama Allah dikasih apa ini dosa, ini neraka, ini gini. Jadi saya menjadi hakim atas orang lain. Tetapi ketika saya jadi Kristen, saya nggak punya hati kayak gitu. Saya ketika melihat orang berdosa, contoh lah, mungkin dia, maaf ya, misal wanita nakal gitu misalnya ya, saya tidak melihat dari sisi dia adalah wanita berdosa entah karena alasan ekonomi atau apa, tapi saya melihat bahwa Tuhan pun mengasihi dia. Dia juga adalah orang yang layak untuk kita hormati. Dia adalah orang yang layak menerima pengampunan. Nah, itu yang membuat saya berbeda melihat kekristenan dan Islam. Jadi ketika saya masuk di Kristen, saya betul-betul merasakan apa itu namanya dibawa dari gelap kepada terang. Karena dari sanalah saya betul-betul dapat membedakan mana yang jelas, mana yang gelap, mana yang terang, mana yang wajar, mana yang tidak. Itu nampak sekali di mata saya. Jadi itu Pak, jadi kalau ada banyak sih ya, saya tadi juga sempat di channel yang lain, sempat debat sama juga teman-teman Muslim gitu ya, mereka selalu mengelak. Mereka mengelak karena mereka tidak paham. Bagi orang yang sudah pernah membaca, saya puluhan tahun kalau bisa dibilang, lebih lama jadi Islam daripada Kristen. Jadi saya tahu banget seperti apa. Apalagi saya pernah masuk di pengajian yang lumayan cukup keras ya. Saya bahkan sampai ikut partai politik Islam yang ya cukup nggak usah disebutin lah ya. Jadi intinya partai Islam ya orang tahulah siapalah itu, pasti tahulah ya, yang benar-benar keras itu ya. Itu saya sampai ikut konvoinya juga gitu ya. Terus saya pernah itu waktu pas mau ini kampanye itu saya ditontonkan satu video gitu ya, dan itu terlihat ada bulan dibelah pakai pedang. Jadi itu adalah simbol pedang itu terbelah dua gitu. Nah jadi itu wah benar-benar menyemangati saya untuk benar-benar berjihad gitu. Itu sih Pak yang saya rasakan. Seperti itu Pak. Kalau masuk surga waktu itu gambaran Ibu apa Bu? Ibu juga sadar nggak kalau pria-pria mendapatkan sekian puluh bahkan sekian ribu bidadari gitu? Bagaimana pandangan Ibu sebagai seorang wanita? Nah, ya itu yang entahlah kenapa dulu saya tidak berpikir sampai sejauh itu ya. Meskipun saya tahu bahwa laki-laki menerima aja gitu ya. Iya, intinya saya menerima saja. Saya senang aja bisa masuk ke surganya Tuhan gitu kan. Tanpa dihijab, menyenangkan Tuhan. Bukan gitu. Binaragawan Adera ya Bu Ulan ya? Binaragawan Adera itu. Bukan Pak. Ya itulah, kasihan sih sebenarnya ya, karena gini loh Bapak Ibu, menurut saya mereka itu yang berjihad seperti itu, kalau mereka mengenal Tuhan, wow, mereka bisa radikal mengikut Tuhan. Karena mereka itu adalah orang-orang yang betul-betul cinta Tuhan. Hanya saja kasihan karena mengikuti ajaran yang salah. Menurut setuju. saya. Betul. Itu. Bahkan orang-orang Kristen juga perlu belajar sama mereka ya, radikalnya itu loh. Cuma radikal itu kan sebetulnya artinya dari kata radik kembali kepada akar. Cuma ya akarnya akar beda. Yang satu akar kekerasan ya, tapi yang satu akar kasih, itu beda sekali. Kalau punya kasih pasti punya semangat
Wah, luar Beda, biasa ini bener. harusnya. Ya Bu Wulan. Beda Pak Heri. Memang beda. Bedanya gini, kalau dulu radikalnya kita bahkan bisa menghilangkan nyawa orang. Kalau sekarang radikalnya kita bagaimana menjangkau jiwa-jiwa untuk mengenal Tuhan. Kita radikal mengasihi Tuhan. Iya. Kita radikal melayani semangat Tuhan. itu. Itu bedanya. Setuju. Iya, beda sekali. Betul, Bu Wulan, betul ya. Setuju. Bu Wulan, sorry Bu Baik. Wulan. Jadi kalau Ayo. yang cowok Iya, kan gimana? memimpikan Apakah suara saya kedengaran 22 saat ini? bidadari. Dengar Bidadari. Pak. Kalau waktu itu Bu Wulan yang diimpikan apa waktu itu ya? Waktu Iya, mulai binaragawan, Pak. Binaragawan, Aderai. binaragawan. Aderai. Ya, itu karena Jadi Pak, memang ini ya. Karena kan dulu itu memang kita tidak fokus dengan yang namanya bidadara gitu kan, tidak pernah dibahas secara detail bahwa kita nanti dapatnya apa gitu ya. Yang saya tahu dulu kalau istri soleha dapat pintu surga ketujuh gitu ya. Nah tapi kalau untuk benar-benar bidadara atau enggak itu tidak secara dikupas secara akurat gitu ya Bu ini pasti tahu Bu Fadila. Ya kita hanya dikasih jawaban yang ngambang. Pastilah kalau yang cowok dikasih, yang cewek pasti dapat juga. Tapi nggak pernah Pak dikupas secara detail itu seperti apa gitu loh. Dan anehnya dulu tuh saya itu kok ya nggak kepikir ya kalau 72 dapat 72 bidadari dan di sana itu hanya berbuat yang seperti itu ya, maksudnya yang ngerti ya. Lah itu buat apa itu sama sekali nggak masuk di otak saya gitu. Sorry Bu Wulan, saya potong sedikit ya. Jadi ini mungkin buat anekdot lah. Kalau dulu Bu Wulan di waktu masih seberang dulu ada kepikiran nggak kalau 72 bidadari suami saya di sana, kok saya nonton aja atau gimana ya? Ada kepikiran nggak Bu? Nggak ada Pak. Makanya coba perhatikan yang orang-orang sekarang itu juga mereka nggak berpikir sampai sejauh itu. Karena saya pun dulu juga nggak berkepikiran sampai yang segitu-gitunya gitu loh. Jadi memang sebenarnya kalau setelah kita lihat sekarang itu adalah hal yang konyol kalau menurut saya gitu loh. Yang anehnya dulu saya tidak merasakan hal itu. Nah itulah artinya ada selubung yang menutup mata kita sehingga kita tidak melihat kebenaran. Iya, Ketika kita masuk di dalam terang Tuhan, baru kita bisa lihat kebenaran itu. Jadi saking fanatiknya tadi doktrin, jadi nggak mikir logika ya. Kok kalau suami saya sama 72, saya nonton dia terus atau gimana? Kan gitu. Maaf lah. Ya itu. Ya itulah Pak.